Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Najrian Lubis dengan NIM 2022 11001. Pada video kali ini saya akan menjelaskan proyek mikrokontroler tugas kreasi yang berbasis IoT, ya, pengembangan dari tugas akhir yang menggunakan satu komponen utama yaitu Windows Mini untuk memonitoring kontrol lingkungan dengan bantuan platform Blink. Hampir sama seperti program tugas akhir, ya, tapi pengembangan dari proyek ini yaitu menambahkan satu buah LED. Nah, yang mana satu buah LED lainnya juga yang tadinya nyala ketika dua kondisi dari ultrasonic dan MV gas terpenuhi, namun di sini ketika eh, hasil dari MQ5 atau gasnya sudah terpenuhi, lampu LED-nya sudah menyala. LED pertama bisa diatur intensitas cahayanya melalui platform Blink, ya, dan LED yang ketiga dapat dikontrol melalui tombol on off-nya yang ada di platform Blink. Ya, mungkin itu saja pengembangannya. Ini merupakan tugas akhir pertemuan modul tugas kreasi, ya, pada pertemuan modul 5 praktikum mikrokontroler. Mungkin langsung saja kita bahas bagaimana praktikan dan juga pemrograman dari proyek kali ini. Ini adalah rangkaian yang telah dibuat pada proyek kali ini. Bisa dilihat komponen-komponennya. Yang pertama ada beberapa alat ukur yang digunakan pada proyek kali ini. Ada DHT11 untuk mengukur suhu dan kelembapan di lingkungan sekitar, yang nantinya data hasil ukurnya dikirimkan ke platform Blink melalui virtual pins. Selanjutnya ada sensor ultrasonik yang digunakan untuk mengukur jarak suatu objek. Nantinya data tersebut akan dikirimkan juga ke aplikasi Blink sehingga dapat menyalakan lampu LED. Selanjutnya ada sensor MQ5 yang mendeteksi adanya gas di daerah sekitar. Jika gas melebihi ambang batas di atas 500 ppm, sistem akan menyalakan LED sebagai peringatan. Dan di sini ada menggunakan outputannya adalah 3 buah LED. LED pertama dikontrol manual melalui tombol yang ada di dalam platform Blink. LED kedua menyala otomatis saat tingkat gas melampaui ambang batas yang telah ditentukan, yaitu di atas 500 ppm. Selanjutnya ada LED ketiga yang dimana intensitas kecerahannya dapat diukur atau ditentukan di dalam platform Blink. Nah, di sini kita juga menggunakan beberapa komponen tambahan pendukung dari proyek kali ini. Ada breadboard sebagai alat bantu untuk mempermudah merakit komponen-komponen pada proyek kali ini. Selanjutnya ada kabel jumper untuk menghubungkan antar komponen di dalam proyek kali ini. Selanjutnya ada Wemos Mini. Wemos Mini ini sebagai pusat kontrol kendali dalam seluruh komponen pada proyek kali ini, yang berfungsi untuk membaca, memberikan dan memproses hasil data yang didapatkan dari beberapa sensor, nantinya diberikan atau dikirimkan ke aplikasi atau platform Blink. Oke, itu saja. Nanti kita akan membahas terkait program yang dibuat untuk mengontrol seluruh rangkaian tersebut. Oke, jadi ini adalah pemrograman yang kita susun untuk mengontrol seluruh jalannya proyek kita kali ini. Kita lihat di sini dari baris 1 sampai baris 3. Ini adalah library untuk mengakses akun Blink yang kita gunakan sebagai pengontrol memonitoring secara real time pada proyek kita kali ini. Yang baris 5 sampai baris 7 ini juga library yang kita gunakan untuk mengakses WiFi, ISP, Blink ini untuk mengakses Blink yang kita gunakan, dan DLTH ini untuk mengakses mengakses komponen DHT11 yang kita gunakan sebagai pendeteksi gas di lingkungan sekitar. Nah, baris 9 sampai baris 16 ini adalah inisialisasi PIN yang kita gunakan terhadap komponen-komponen berdasarkan yang ada di dalam BIMOS.
mini. Bisa kita lihat di sini DHT kita hubungkan pada pin D3, terus ada ultrasonic kita hubungkan pada pin D1 untuk pin triknya dan pin echo-nya kita hubungkan pada pin D2. Misalnya ada MK5 kita hubungkan pada pin A0 dan LED1, LED2, LED3 kita hubungkan pada D5, D6 dan D4. Selanjutnya kita lihat di sini ada variabel global pada inisialisasi secara keseluruhan. Di sini kita lihat pada Blink token ini untuk menyimpan token pada Blink. Selanjutnya ada SSID dan password untuk WiFi yang kita gunakan agar bisa terhubung pada ISP yang kita gunakan yaitu WIMOS terhadap jaringan WiFi. Selanjutnya ada inisialisasi sensor DHT. Di sini DHT adalah objek untuk mengakses sensor suhu dan kelembapan DHT11. Terus ada LED 3 brightness variabel untuk menyimpan nilai kecerahan LED 3 dan gas threshold yang kita inisialisasikan untuk sebagai nilai maksimum agar bisa men-trigger dari komponen MQ5. Selanjutnya ada void setup. Sini void setup bisa dilihat ada serial begin ini untuk mengakses serial monitor yang kita gunakan 115.200 dan di HT begin ini untuk menginisialisasi sensor di HT11. Tentunya ada pin mode ya, trig pin untuk trigger sensor ultrasonic, echo pin untuk sensor ultrasonic juga, dan LED1, LED2, LED3 untuk outputan LED yang akan kita kendalikan nanti pada project kali ini. Selanjutnya ada WiFi begin ini untuk menghubungkan SP2 SP8266 ya, kita menggunakan WIMOS ke jaringan WiFi menggunakan status yang telah ditentukan pada program ini. Halnya ada Blink Begin ini itu untuk menghubungkan ESP55 WMOS-nya terhadap Blink yang kita gunakan. Nih, bisa dilihat. Selanjutnya ada void loop. Void loop di sini kita gunakan untuk melakukan proses perulangan pada sistem Blink untuk memperbarui setiap terjadinya pada project. Selanjutnya ada integer ya. Di sini untuk membaca nilai sensornya, integer temperatur, humidity, distance, dan gas level yang mengatur atau membaca nilai sensor dari sensor MQ5, ultrasonic, dan DHT11. Dan di sini ada Blink Virtual Write. Nah, di sini untuk menampilkan di platform Blinknya nanti. Serial print ini untuk menampilkan di serial monitor dan analog write ini untuk menampilkan maaf mengatur kecerahan LED 3 sesuai dengan nilai LED 3 brightness. Nah, selanjutnya ada percabangan. Di sini percabangan kita menggunakan percabangan if ketika gas levelnya sudah lebih kecil dari nilai yang ditentukan, maka LED 2 mati ya, terus langsung update kill open blinknya. Hanya ada else if ketika gas levelnya lebih besar dari nilai ambang batas yang kita tentukan 255 tadi, itu akan menyalakan lampu LED 2. Selanjutnya akan update status di blink. Indikatornya jadi out. Dan else ini adalah kondisi ketika kedua kondisi tadi tidak terpenuhi, maka LED 2 akan mati. Gitu. Nah, ini delay 2000 itu sebagai jeda terhadap setiap update pada sistem kita kali ini. Selanjutnya di sini ada integer get distance ya. Ini untuk bisa dilihat di sini get distance ini untuk mengukur jarak menggunakan sensor ultrasonic menggunakan pulsa untuk menghitung waktu dan menghitung jarak dalam satuan sentimeter. Selanjutnya di sini ada get gas level yaitu fungsi untuk membaca sensor MQ5 dan mengubah nilai analognya menjadi tingkat gas dalam satuan ppm.
Sebenarnya adalah fungsi untuk mengontrol LED, yaitu blink right V14 ya di pin virtual blink 14 ya untuk agar di sini bisa dikendalikan oleh blink tersebut sesuai dengan virtual pin. Misalnya ada blink right V11 sama untuk LED 1, namun di sini di virtual pin 11. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari proyek kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.